Ya Pak Herman Oh, iya, Kartajaya, iya, Pak, iya, waktu iya. itu mau ketemu Bapak, Iya. nggak bisa karena Bapak dipanggil Pak Presiden. Oh, Itu menjelaskan Pak, Jakarta Marketing. oh yang dulu ya Iya. Pak Herman udah ngomong saya Iya. kok. Ya, saya Jadi kok. ini Iya. tanggal 29. Ini bulan ini. Iya, di bulan April ini. Di Kombinasi kata besar Pak. Ada laporan sebentar Pak. Iya. Pak berdiri. Selamat sore Bapak Joko Widodo, selamat datang di Puskesmas Kementerian Luar Negeri. Kami Sekolah Staf Dinas Luar Negeri Angkatan 50, Sekolah Dinas Luar Negeri Angkatan 37, Penata Keuangan, Petugas Komunikasi Angkatan 4 dan Penata Keuangan dan Pertahanan Angkatan 7 siap menerima panggilan dari Bapak. Hadirin dipersilakan duduk. Pak Joko Widodo beserta staf di Provinsi DKI dan Ibu dan Bapak yang kami hormati, Bapak para pembina, para guru besar, dan adik-adik para siswa yang ada di Istiqlal yang kami cintai. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada sore hari ini kita mendapat kehormatan untuk bertemu langsung dengan Pak Joko Widodo yang kita kenal sehari-hari sebagai Pak Jokowi, yang akan memberikan ceramah berbagi kepada kita mengenai reformasi birokrasi yang dalam kaitan penyelenggaraan satu kepemimpinan beliau di Provinsi DKI, yang kita ketahui selama ini bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan dalam kesempatan sore hari ini kita coba untuk atur waktu 1,5 jam lebih, kalau Bapak berkenan, dan bagian terbesar dari waktu akan kita gunakan adalah tanya jawab. Kami yakin bahwa banyak sekali dari kita semuanya ingin menyampaikan pertanyaan kepada beliau. Nanti beliau berikan kesempatan untuk memberikan presentasi selama 15-20 menit dan kemudian kurang lebih 1 jam kita akan manfaatkan. Tapi itu dari kami Pak. Jadi kami serahkan kepada Bapak. Sebelum memulai ceramah, izinkan kami untuk membaca sedikit mengenai kurikulum vitae dari Bapak Joko Widodo, Bapak Gubernur, yang saya tidak akan banyak-banyak karena kita sudah kenal semuanya dan kita tahu banyak mengenai beliau. Tapi untuk mengingatkan kita semuanya, beliau nama lengkap Insinyur Haji Joko Widodo. Jabatan sekarang sudah kita ketahui adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota, lahir di Surakarta 21 Juni 1961, menikah, ibu bernama Haji Iriana ST, Master Management. Beliau memiliki 3 anak, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana kehutanan. Pengalaman beliau bukan orang politik, bukan orang birokrasi, tapi adalah pengusaha. Beliau aktif sebelumnya di organisasi Kadin Surakarta, lalu kemudian menjabat ketua Asmindo, memiliki 2, kalau tidak 2 Pak ya, tanda kehormatan, dan kemudian sejumlah dari data yang ini masih data yang lama. Beliau memiliki 25 tanda penghargaan wali kota terbaik, anti korupsi dan sebagainya yang cukup banyak di sini. Kami tidak akan mengambil banyak waktu karena lebih berharga bagi kita adalah mendengarkan presentasi dan kemudian kesempatan tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Gubernur untuk memulai ceramah. Baik.
mikir pasti ketemu orang pinter-pinter. Benar ternyata. Jadi saya sudah sampaikan ke Pak Kapuseka, jangan-jangan yang dengerin ini saya omongan saya nggak tambah pintar tapi tambah bodoh. Saya 23 tahun hidup di dunia usaha, di ekspor berbagai kayu, sampai kayu, mebel, pintu, rumah kayu. Jadi saya sering banyak berhubungan dengan kedutaan, dengan ITBC, dan dalam menyiapkan pameran-pameran. Dulu saya sering sekali setahun bisa 5-6 kali pindah-pindah dari pameran satu ke pameran yang lain, mulai dari waktu saya masih kecil, pameran di Singapura, agak gede lagi, kemudian pameran di Bonn, di Jerman, tambah lagi, kemudian di mana? Di Maison Object di Paris, kemudian ikut di Milan, ikut di mana? Di Madrid, kemudian juga lari ke Amerika di Chicago, di Ecoin, kemudian karena di sana jatuh, kemudian lari lagi ke Middle East dan sekitarnya. Karena Eropa jatuh, kita juga lari ke Asia, yang pasar yang paling baik Asia. Tapi itu saya jalani, sudah nggak saya jalani lagi setelah 8 tahun yang lalu karena kecelakaan saya jadi wali kota. Setelah kecelakaan itu saya sudah nggak kemana-mana, sudah nggak pernah pameran dan nggak pernah ngurusi hal yang berkaitan dengan ekspor. Jadi kalau saya ditanya mengenai mengekspor ya dikit-dikit saya ngerti, dikit-dikit. Ya, karena memang mulai saya jalani dari betul-betul mulai dari nol, bukan dari apa-apa. Jadi 3 tahun pasar dalam negeri, kemudian setelah itu langsung bisa ekspor. Jadi kalau misi-misi dokumen-dokumen ekspor itu, ya ngerti karena pernah jalani. Kemudian itu 8 tahun yang lalu kecelakaan, coba-coba malah jadi wali kota. Sudah disuruh mulai saat itu. Saat itu Jumatnya saya dilantik, kemudian Seninnya saya masuk, kan Jumat lantik pulang, terus Seninnya masuk. Saya kan nggak pernah jadi pejabat, yang nggak pernah di pemerintahan juga nggak pernah punya pengalaman, upacara juga nggak pernah, 25 tahun nggak pernah upacara. Terus Senin masuk. Begitu masuk, protokol menyampaikan ke saya, dulu nyebutnya masih Pak Wali. Pak Wali nanti jadi inspektur upacara. Saya kan kaget. Jadi biasanya kan saya hanya jadi peserta upacara. Itu pun sering bolos saya kalau jadi. Saya paling males disuruh upacara. Waktu sekolah juga saya nggak paling males berupacara. Nah ini tahu-tahu nggak ada hujan, nggak ada angin. Saya nggak diberitahu, ya diberitahu dulu gitu. Pak nanti Senin upacara. Begitu masuk jam 7 langsung aja dadak gitu. Langsung Pak nanti jadi inspektur upacara waktu. Saya tanya ke protokol saat itu, mana itu jadi inspektur upacara? Gampang kok Pak. Gampang gimana? Ya Bapak nanti kalau komandannya lapor, Bapak jawab aja, laksanakan. Oh gitu gampang itu pikiran saya. Terus nanti kalau pas komandan bilang hormat, Bapak hormat saja. Gampang, pikiran saya gampang. Terus nanti terakhir kalau komandan bilang bubarkan, ya Bapak bubarkan. Oh gampang. Jam 7:15 itu naik, naik ke podium. Nih, ya saya kan kurus, badan saya hanya 53,5 kilo.
pakai setengah 53 titik setengah kilo, guru sekali ya pakai, dan seragamnya pakai pendek kan kalau di Pemda itu. Saya nggak berani sekarang pakai pendek, panjang, kurus sekali. Ya, naik ke podium, di hadapan kira-kira 4.000-an karyawan gitu. Ya meskipun saya kurus dan saya gagah-gagahin kayak gini. Bahwa komandan maju, lapor, bla 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 bla, saya jawab, laksanakan. Dia balik, selamat. Balik kan, selamat, saya satu selamat. Dan yang kedua, ini yang keliru waktu itu ada betul upacara, hormat gerak gitu. Siapa itu? Komandannya. Saya hormat kiri. Kok nggak suruh pas ini? Saya tunggu udah tertawa semua nih. Waduh, keliru di depan saya. Oh, saya lepas baru komandannya berani lepas gerak, Pak. Tapi udah keliru, udah lebih 3-4 menit itu. Nah, terakhir ya sudah keliru. Apa? Lapor. Saya jawabnya juga lemes itu, bubarkan. Karena udah keliru, besoknya keluar di semua orang di Solo satu keluar jadi HR. Jadi komandan upacara keliru, ya sudah nggak apa-apa. Yang belum pernah jadi apa? Jadi inspektur upacara. Jadi memang training untuk wali kota, gubernur itu sebetulnya bupati itu penting. Karena kalau disuruh-suruh kayak gini belum pernah ya. Bingung pemerintah. Bisa saya dan saya ngalami dan yang lain-lain yang ngalami itu banyak sekali. Dan mestinya diperlukan tapi enggak dari Kementerian Luar Negeri, dari Kementerian Dalam Negeri mestinya ada. Kemudian yang kedua juga problem lagi saat itu, saya kan juga lama tidak apa biasalah, 23 tahun saya kemana-mana nyetir sendiri. Begitu jadi wali kota, saya diberi sopir, diberi ajudan, ini keliru lagi juga, diberi ajudan, orangnya tegak, gagah, jelas gagah, ajudan mesti dipilihkan yang paling tambah lagi ganteng. Nah, ini problem. Problemnya itu setiap ada tamu yang datang ke saya disalami ajudan jatuh. 1 bulan masih kuat ya, 1 bulan masih kuat ya. 2 bulan mulai nggak kuat ya, 2 bulan mulai nggak kuat. Bulan ketiga saya betul nggak kuat, ya ajudannya saya ganti yang lebih jelek dari saya. Setelah itu 8 tahun saya selamat, jadi setiap ada tamu yang salami saya dalam untuk pengaman. Tapi sekarang karena orang-orang sudah kenal saya, ya ajudan saya kayak apapun salami tetap saya. Terlanjur terkenal kalau itu kan itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan sekarang agak serius lah, nanti kayak stand up comedy. Biasanya senang. Ini masalah apa birokrasi ya. Birokrasi kita itu selalu image yang ada di masyarakat yang tertangkap itu selalu seperti ini. Kinerja tidak maksimal, ya kurang baik, selalu pelayanan. Padahal menurut saya tidak seperti itu. Karena apa? Memang sangat tergantung sekali pada pemimpinnya. Bagaimana membangun. Kalau saya membangun sistemnya seperti apa? Kalau sistemnya terbangun baik, saya kira birokrasi akan mengikuti sistem itu. Sehingga selalu yang saya rubah, saya benahi adalah sistem. Waktu di Solo dulu ngurus KTP bisa 2 minggu, 3 minggu. Saya masuk 3 bulan, kemudian saya potong semuanya meja-meja, potong-potong, bisa jadi 1 jam. Ini ternyata juga bisa kita lakukan. Kemudian izin juga sama. Saya ngalami ngurus izin dulu, ngurus izin bisa 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun tidak jelas.
begitu saya masuk, wah kesempatan ya jadi wali kota, udah potong semua tetap jadi hanya 6 hari ya, dan bisa nyatanya. Artinya kan tergantung niat kita mau atau tidak mau, hanya itu aja. Terus ini saya kira tantangan kita di birokrasi ini. Tapi menurut saya memang memang kita ini ke pemerintahan kita ini memerlukan sebuah reformasi total, dan menurut saya yang reformasi yang paling awal adalah bagaimana rekrutmen itu dilakukan dengan baik. Terus saya ini terus peningkatan kinerja, saya kira tantangan di DKI ini. Kalau saya melihat di sisi SDM sangat siap dan sangat bagus sekali kalau memang sistemnya itu bisa berjalan. Saya 23 tahun mengelola pabrik itu dengan SDM yang sangat anu sekali, dengan ya banyak yang lulusan SD, banyak yang lulusan SMP, 1-2 lulusan SMA, ribuan. Tapi yang ini yang kita kelola ini kayak di DKI, kita punya 68.000 karyawan, profesornya ada, dokternya banyak, masternya banyak. Ini SDM. Bagaimana organisasi itu menggerakkan yang paling penting kan itu. Dan itu yang saya coba membenahi sistem-sistem yang ada. Memang yang terjadi sekarang ini, kita ini bekerja sendiri-sendiri. Dinas ini bekerja sana, dinas ini bekerja sana. Tidak ada sebuah program yang terintegrasi, dikeroyok bareng-bareng sehingga muncul menjadi sebuah produk yang bagus. Ini yang kita lihat. Saya dulu waktu di Solo juga sama. Satu program dikeroyok langsung 6 dinas atau 6 SKPD. Hasilnya menjadi kelihatan. Jadi semua saling isi-mengisi sehingga muncul sebagai sebuah produk yang bagus. Sistem itu yang saya lihat juga di negara ini tidak melakukan itu sehingga berjalan sendiri-sendiri. Kemudian yang kita tidak ini, jadi karena yang namanya apapun produk itu harus selalu diperbarui terus, diinovasi terus. Ini yang juga kita ini sudah bertahun-tahun produk-produk di birokrasi itu monoton, rutinitas. Jadi sehingga yang kita lihat yang dilakukan juga itu terus kan, memang sistem itu membawa kita kepada rutinitas yang monoton, tidak memperbarui. Kalau di swasta, kalau kita nggak kompetitif, ya tinggal oleh pembeli. Ini yang kita ingin sampaikan juga di birokrasi kita juga sama. Kalau dulu misalnya izin bisa 6 bulan, sekarang bisa 6 hari, bagaimana digarap lagi sehingga bisa 1 jam misalnya. Sudah 1 jam garap lagi gimana supaya bisa 10 menit garap lagi. Yang namanya IT, nggak ngerti IT. Waktu saya buat KTP 1 jam misalnya panggil programmer aja. Gimana bisa buat KTP paling cepat berapa? Dia jawab 8 menit Pak. Jangan 8 menit, saya ngomong ke rakyat 1 jam. Programmer, ngapain saya harus pinter-pinter IT? Panggil aja programmer, udah. Jadi, artinya nanti yang mengikuti ini, SDM kita mengikuti sistem yang kita bangun. Sehingga ini pemerintahan kita ini akan baik kalau selalu diperbarui dan selalu diinovasi produk-produknya. Produk apapun pelayanan itu. Dan bukan hanya masalah KTP, izin, bagaimana melayani pedagang di pasar, bagaimana melayani di bidang transportasi, ini pelayanan semuanya. Ini yang kita lakukan dulu waktu di Solo juga, di Jakarta sekarang. Dulu anggaran kita ini tertutup, jadi nggak tahu, masyarakat nggak tahu. Waktu survei saya lakukan pertama dulu, masyarakat Jakarta nggak tahu. APBD Jakarta ditanya berapa nggak tahu. 92% masyarakat Jakarta
tidak tahu berapa besar APBD Jakarta. Sekarang saya buka. Jadi APBD yang sampai sedetail yang tertulis di dalam poster itu, di web kita punya, di poster kita tempelin sampai di RT RW, kecamatan, kelurahan, di RT RW, semuanya kita paham. Kegiatan di kelurahan itu apa, kegiatan di kecamatan itu apa, kegiatan di sebuah dinas apa. Untuk apa? Ini masalah manajemen. Agar apa manajemen, kontrol, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat. Tampang dan di Indonesia saya kira hanya kami yang berani memampang anggaran seperti ini di masyarakat. Di masyarakat itu apa sebuah bentuk transparansi, keterbukaan yang kita lakukan. Dan kalau ini dilakukan terus-menerus, ini akan menimbulkan sebuah kepercayaan, sebuah trust masyarakat kepada kita bahwa kita enggak ada yang kita tutupi, semuanya kita buka. Sampai detail, jadi anggaran-anggaran apa itu ada semuanya, dibuka ada semuanya. Sampai urusan makan ajudan saya tercantum di situ. Kalau dulu nggak ada, semuanya simpan semuanya. Dan itu sebenarnya lebih enak, nggak ada orang protes. Orang protes jawab nggak ada, nggak mana dia mau ngecek-ngecek, nggak ada, nggak ada bahan. Kalau sekarang semua kita buka. Terus. Kemudian juga pajak. Pajak kalau yang dulu itu semuanya tulis menulis gitu. Nah, sekarang mulai Januari kemarin kita online kan semuanya, pajak online sudah. Ngapain, saya juga nggak pinter lah. Kalau buka online yang ngerti, tapi masalah untuk apa membuat program apa pajak online ya sudah panggil aja. Saya minta pajak-pajak hotel, pajak restoran, pajak apalagi parkir, tempat hiburan semuanya online. Nah, saya yakin nanti bisa meloncat 2 kali. Karena sudah nggak ada lagi tulis menulis, tawar menawar, ya sudah. Kalau di hotel itu nginap 10 orang ya pajaknya sekian langsung masuk, ketika itu juga ke rekening kami, ke kas daerah, di online. Karena sistem-sistem seperti ini yang perlu dibangun oleh sebuah kota. Dan produk-produk seperti ini kalau kita ingin dipercaya oleh masyarakat ya dengan cara-cara seperti ini. Jadi masyarakat tidak, meskipun mungkin nggak ada yang dikantongi, tapi kalau tidak online itu mikirnya wah terlalu banyak yang dikantongi oleh pejabatnya. Ada mungkin tidak, tapi yang banyak iya. Dan ini kita hanya kerjasama dengan apa? Kerjasama dengan bank. Dalam, kalau kita nggak mikir-mikir, langsung masuk ke masyarakat. Juga pelayanan kesehatan memang hampir semua daerah itu menganggarkan kesehatan. Di mana orang kesehatan gratis, tapi sistemnya mana? Sistem apa yang digunakan? Ini ya, yang tidak dibangun. Kalau saya memang membangun sistem, jangan tergantung lagi pada figur. Sistem yang dibangun. Sehingga kartu Jakarta Sehat ini kita siapkan karena memang kita ingin membangun sistem. Sehingga masyarakat bisa ke puskesmas, ke rumah sakit, dan dibiayai oleh APBD. Kalau dulu dianggarkan, iya dianggarkan. Tapi bagaimana masyarakat mengakses itu? Anggaran itu bagaimana? Di daerah-daerah yang lain juga sama. Ada anggaran lain, mengaksesnya gimana? Bagaimana memperolehnya nggak ada. Kalau yang kita sekarang kartunya diberikan ke masyarakat itu sudah. Tapi ya untuk yang tidak mampu, yang miskin dan yang rentan miskin. Dulu saya pikir DKI yang miskin, data yang saya terima, DKI ini hidup miskinnya paling sedikit sekali di Indonesia, hanya 3,8%. 3,8% yang miskin. Nah, dikit sekali, yang lainnya kan ada yang 20, ada yang 15, ada yang 10. Kita hanya 3,8% yang miskin. Tapi yang rentan miskin 37%. Pas saya cek rentan miskin kayak apa sih? Saya lihat di lapangan, sama juga miskin. Berarti kan yang miskin gak banyak sekali. Hanya istilah saja. Kita ini senangnya yang istilah-istilah yang dihaluskan gitu ya. Miskin, dan
miskin. Saya takut jangan-jangan nanti ada hampir miskin. Ada lagi yang diduga akan miskin. Ini negara ini harus jelas lah miskin, udah itu aja. Saya pengen apa-apa tegas. Kita ini biasa dengan bully kalau miskin, yang miskin tidak, ya tidak, gitu aja. Masa masih diduga akan miskin? Repot lagi. Kita juga ada sistem kartu paling enak. Checkingnya oleh bank ini paling enak. Itu kayak kartu Jakarta Pintar. Dulu ada beasiswa, tapi yang dapat siapa nggak jelas. Kalau sekarang jelas. Kartunya akan diterima siapa, kemudian yang terima kita pampang juga di sekolah, sehingga yang kaya, yang anak kaya dapat ini langsung. Temennya yang protes, ada 6 orang yang mundur karena dia kaya kok dapat. Ini sistem keterbukaan yang kita bangun, dan ini juga dikonekkan dengan bank sehingga sistem ini bisa terbuka dan berjalan. Sekali lagi membangun sistem ini menurut saya panjang. Ini ada 380.000 anak yang kita berikan beasiswa, bukan biaya sekolah loh ya. Kita berikan untuk seragam, untuk sepatu, untuk buku, transportasi. Ya kira-kira itu kita berikan kepada yang kurang mampu, karena biaya sekolah itu ada 13 komponen biaya sekolah. Biasanya banyak mendeklar daerah-daerah itu sekolah gratis ya, gratis SPP-nya. Tapi biaya yang lainnya, yang 12 biaya itu bagaimana yang nggak mampu. Ini nggak pernah kita pikirkan secara detail. Sehingga banyak yang SD-nya nggak lulus, banyak sekali sekarang. Yang saya lihat banyak. Terus kita ngomong apa dong? Jadi yang mereka yang hadir di ruangan ini kita wajib bersyukur bahwa kita diberikan pendidikan yang lebih dibanding mereka. Nah ini yang sering ditanya, gimana masih ditanya Pak, artinya gimana? Gimana? MRT Jakarta sudah 24 tahun. Ini sekali ini juga. Begitu saya jadi gubernur dikejar-kejar dulu ya, 24 tahun ya dikejar-kejar. Gitu. Saya ini baru 5 bulan ya Pak, MRT-nya kapan? Gimana? Ya tunggulah minggu ini saya umumkan, nanti udah pemenang tendernya saya umumkan, artinya Argo sudah berjalan, artinya MRT sudah akan dilaksanakan dikerjakan oleh kontraktor. Dan saya kalau sudah saya umumkan siapa pemenangnya, saya nggak akan ngurus MRT lah, diganti lagi yang lain. Monorail juga ini sudah 14 tahun direncanakan di Jakarta ini, sudah direncanakan. Dan sempat dicor tiangnya. Kok berhenti lagi 7 tahun? Ini sekedar gantungan apa ini? Ya ini ya mau saya lanjutkan udahlah. Harus segera juga diputusin, kerjakan, nanti saya akan awasi tiap hari. Harus rampung, harus selesai. Karena satu-satunya jalan untuk mengatasi kemacetan hanya ini. Transportasi massa nggak ada yang lain, jurusnya nggak ada yang lain. Nanti kalau MRT rampung, kalau nanti juga monorail rampung, busway-nya komplit, busway-nya itu juga busnya baru ada 1/3, 30%, nanti kita komplitin jadi 100%. 3 ini komplit, baru diiringi dengan kebijakan. Tapi ini harus rampung dulu. Apa? Pajak parkir tinggi, siapa yang mau bawa mobil, pajaknya tinggi. Genap ganjil, siapa yang mau beli mobil lagi kalau ada genap ganjil. Kemudian apa lagi? ERP, elektronik, road pricing, beri, siap masuk ke jalan langsung harus bayar. Siapa yang mau pakai mobil, mau tidak mau akan bergeser ke transportasi masalah transportasi umum, mau tidak mau kan berbeda. Dan itu memang butuh waktu untuk membawa masyarakat ke arah itu. Dan saya meyakini insya Allah ya bisa dikerjakan. Masyarakat kita mau dibawa, tapi ya kita harus siapin, harus siapin dulu.
Ini bentuk apa ya? Bentuk bentuk pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Ini gambarnya dulu aja lah. Nah, 25 tahun nggak bawa gambar gimana? Nanti ditanya apa enggak, saya punya gambarnya dulu. Minggu ini saya umumkan. Yang monorail bulan depan saya umumkan. Feeling saya rampung juga bulan depan. Jadi nggak usah nunggu 24 tahun, 14 tahun. Kejar-kejar terus saya dikejar-kejarin juga. Orang pada posisi dikejar-kejar juga enak. Tapi yang untuk blue line sama yang green line. Nanti yang untuk ini baru kita proses juga, yang dari east west-nya baru kita proses. Bapak Ibu, saudara yakin nggak ini bisa kita mulai? Yakin? Benar? Bisa? Nggak bisa. Ini juga perumahan ya. Salah satu hal yang menyebabkan kita di Jakarta macet menurut saya karena memang kita tidak berani mereform cara berpikir di dinas kita di bidang perumahan. Kita ini kalau buat rusun itu biasanya kecil-kecilan, setahun 4 biji, 6 biji. Nah gimana mau memindahkan orang kalau hanya 4 biji itu kira-kira 4 blok itu kira-kira hanya bisa mengangkut 400 orang, 400 keluarga. Nah, gimana? Oh yang butuh itu jutaan, hanya buat untuk 400 ya berapa ribu tahun ya nggak akan rampung. Nggak akan rampung. Kawasan-kawasan kumuh, kawasan-kawasan padat nggak akan rampung. Kita punya 360 slum area, kawasan padat yang harus kita segera kita garap. Ada 360 lokasi. Ya satu-satunya jalan menurut saya kemarin. Saya hitung-hitung. Setahun paling tidak membuat 200 blok rusun. Itu baru selesai. Dalam waktu 5-6 tahun baru selesai. Dan itu terus kontinu dan konsisten. Itu baru rampung. Dan dikelompokkan di lokasi-lokasi tertentu. Jangan kayak sekarang, di sini 2, sini 3, sini 4. Ya, untuk apa? Ada aja yang banyak itu yang 26 di Marunda, tapi sudah 7 tahun kosong. 7 tahun ada rusun kayak gitu dikosongin. Gimana kita? Begitu saya masuk, jendelanya hilang, pintunya hilang, klosetnya hilang. Ini dulu buat untuk apa? Ada yang butuh banyak sekali. Langsung kita perbaiki sudah. Ya, kayak saya ini kan kayak jualan di swasta kan. Kemudian yang di Marunda, Muara Baru naikkan bus, saya ajak ke sana. Kayak jualan itu apartemen. Dalamnya saya beri TV, kulkas, tempat tidur, meja kursi makan. Beri, udah kita modal 4 juta itu, isi. Kita bawa ya dari kawasan slum di mana? Di Muara Baru Penjaringan, bawa naik bus 2 bus. Pada nggak mau, protes nggak mau kan kita masuk ke rusun, pindah sana nggak mau, ngamuk, nunjuk saya, nunjuk Pak Wagub, udahlah pokoknya bawa, pokoknya kita piknik, ajak piknik kamu. Nah, sampai sana kita chat kan ruangannya, tunjukin, ada dia, oh bagus Pak. Bagus gimana? Diberi TV Pak? Iya. Diberi kulkas Pak? Iya. Diberi tempat tidur Pak? Iya. Diberi meja kursi makan Pak? Iya. Langsung yang kita bawa berapa kemarin? Ke sana 150. Gak ada yang tunjuk jari semuanya gini semuanya. Saya mau Pak. Begitu saya mau sekarang ada 4.000 yang antri. Padahal rusunnya itu hanya 2.400 ya. Langsung penuh. Ini hanya cara aja. Cara bagaimana mempromosikan sebuah produk itu kepada masyarakat. Jadi kita kan hanya
sih? Hanya kehilangan 4 juta kali 2.400 saja berapa, daripada itu berpuluh-puluh beratus-ratus miliar nggak kepake. Sekarang penuh, udah yang lain di tempat lain ada 2, 3, 4 kosong semua. Kembali lagi, memang bangunnya itu langsung, harusnya 200 di satu tempat, 300 di satu tempat. Ya seperti itu, sehingga apa? Manajemen transportasi bisa diatur. Dulu kenapa Marunda itu kosong? Karena nggak ada transportasi ke sana. Karena kenapa nggak mau ke sana? Karena orang yang tinggal di situ jadi sedikit, yang naik juga nggak ada. Tapi kalau langsung di situ 300, 500 blok, berarti kali 100 orang berapa? Baru akan ada yang namanya demand untuk naik ke transportasi itu. Itu yang kita lihat sama. Kita lihat di Shanghai juga seperti itu, di Shanghai Amokyo di Singapura juga seperti itu caranya. Jadi, kita ini nggak niru yang sudah kerjain kok. Nggak usah cari ide-ide gagasan baru. Ngapain baru malah repot nanti. Udah. Artinya inilah yang ingin kita kerjakan, dan saya meyakini di Jakarta itu bisa dirubah kalau ini tata ruang, tata bangunan semuanya juga dirubah total. Jadi kita ingin berusaha agar di sebalik kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor di Kuningan, di Sudirman Tamrin, sebaliknya itu harus ada rusun-rusun untuk staf karyawan di situ lah yang bagus. Sehingga orang apa? Ke kantor jalan kaki, naik sepeda atau naik bus tapi satu halte. Kita biasakan seperti itu. Tidak seperti sekarang semua naik mobil, semuanya gimana nggak macet? Macet yang disalahin gubernur. Ada yang bawa mobil kan masyarakat. Ya, seperti ini juga masalah-masalah berkaitan dengan PKL, dengan pedagang pasar juga kita perbaiki semuanya, karena mereka juga menjadi salah satu biangnya kemacetan. Coba pasar semuanya di jalan, PKL semuanya di jalan, satu-satu jalan seperti apa? Buat kantong PKL, buat kawasan PKL, buat mereka memang harus seperti itu. Terus, ya pemerintahan yang terakhir juga kita buat apa? Lelang jabatan ya. Lelang jabatan kita mau mulai dengan lurah dan camat. Banyak yang tanya, Pak, jabatan kok dilelang apa nanti yang nawar yang paling tinggi yang diberi ya? Nawar-nawar kayak lelang barang aja. Ini lelang jabatan itu artinya seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka. Sehingga yang tas lagi banyak kita akan dapatkan pemimpin-pemimpin di kelurahan di kecamatan yang baik-baik, yang punya kompetensi, punya kemampuan mau melayani masyarakat. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik, dan saya kira di penting, saya kira di kedutaan juga sama. Mungkin kalau ini ditarik ke sana juga sama, mungkin kalau ngurus visa mungkin katakan memakan waktu 2 hari atau 3 hari, bagaimana sih supaya ngurus visa itu datang langsung diberikan. Kalau yang muda-muda kan juga jangan ngerti lah cara-cara apa IT seperti nggak kayak saya. Bisa dilakukan, kenapa? Tunggu mungkin maksimal 1 jam atau setengah jam langsung bisa diberikan. Ini bentuk-bentuk pelayanan saya kira di kedutaan-kedutaan, dan saya titip ini mungkin juga untuk senior-senior saya maupun yang masih muda juga sama. Kita ini mungkin baru mempersepsikan investor. Kadang-kadang kita tuh bangga, misalnya ada Pak Bus, Pak Kedutaan mana membawa investor datang ke negara kita. Kalau saya, investor yang untuk hal yang berkaitan dengan apa? Dengan tambang, dengan berkaitan dengan hutan atau kayu, nggak usah membawa dari sana. Nggak usah cari investor yang berkaitan dengan itu, karena orang kita bisa. Tambang itu apa sih? Di dalam kita campur aja jadi uang. Ngapain bawa-bawa dari luar? Berikanlah
yang ada di sini. Kalau nggak ada yang mau, saya mau. Diberi lisensi untuk ngapain? Harus bawa jauh-jauh. Pak Dubes mungkin nanti saudara semuanya dari duta besar mungkin ngapain? Tak sendiri bisa, hanya nyangkul aja nggak bisa. Nebang kayu sih masa nggak bisa, semuanya bisa. Yang sebetulnya investor-investor yang kita perlukan mungkin untuk infrastruktur, mungkin masih tol, mungkin bisa. Pelabuhan mungkin bisa kita tol. Mungkin yang berkaitan dengan apa? Dengan hal yang berkaitan dengan padat industri padat karya mungkin kita memerlukan. Tapi kalau persepsi bahwa membawa investor itu langsung dapat poin, ya siapa dulu yang dibawa? Ya kan, yang dibawa investor tambang malah ngabisin tambang kita untuk apa? Setuju enggak? Setujunya enggak keras. Kelihatannya enggak setuju. Kalau pikiran saya seperti itu, mungkin saya keliru, tapi saya berpandangan seperti itu. Jadi negara kita ini kan menurut saya sangat kaya sekali, dan saya kira sekarang ini kita punya kemampuan untuk mengelola, untuk memiliki itu, punya kemampuan. Investasi silakan, kita buka lebar-lebar, tapi itu hal yang berkaitan, yang kalau menurut saya itu hal yang berkaitan, hal yang strategis menurut saya bisa kita kelola sendiri. Dan jangan sampai yang sudah untungnya gede malah kita jual. Ini gimana? Saya kadang nggak ngerti. Ya, misalnya ada sebuah uang yang untungnya itu gede banget, bisa kita nikmati sendiri gitu. Kenapa harus mencari investor? Dan investor itu bukan kita gitu. Yang dijual itu yang rugi-rugi gitu loh, ya kan? Yang dijual kok yang sudah untung, yang sudah gemuk dan untung kok masih dijual gitu. Dan itu strategis. Tapi yang dijual yang kurus-kurus, yang rugi-rugi itu jual mesti dikerjasamakan, carikan investor. Iya. Saya kira itu pandangan saya. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tadi sebelum menuju ke tempat di sini, tadi Pak Jokowi, begitu beliau dipanggil sehari-hari, mengatakan saya ini salah kostum. Karena beliau dijemput oleh teman-teman semuanya pakai baju, pakai dasi, pakai jas, dan juga di depan Bapak Gubernur, mayoritas ini adalah para diplomat muda kita, Pak, yang baru lulus dari perguruan tinggi, lalu kemudian direkrut di Kementerian Luar Negeri. Dan kita di Kementerian Luar Negeri itu telah menerapkan, paling tidak waktu saya masuk Kemlu tahun 1980, Pak, kita sudah menerapkan sistem penerimaan pegawai yang transparan. Saya tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa di Kementerian Luar Negeri, dan kemudian saya bisa diterima di sini hanya karena lulus ujian. Dan paling tidak menurut pengetahuan saya sejak tahun 1980 sistem itu telah kita lakukan, dan kemudian kita juga telah sistem rekrutmen di Kementerian Luar Negeri telah memperoleh pengakuan ISO 2001. Ya, sejak mulai tahun 2008 Pak sudah dilakukan. Dan langkah-langkah dalam rangka untuk peningkatan diplomasi tadi juga kami juga banyak mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat simpel tadi dari Pak Gubernur itu. Kita juga menekankan pentingnya mengenai pelayanan publik kita, karena masyarakat kita semakin banyak berada di luar negeri, Pak, dan sebagian besar masyarakat kita itu dalam posisi yang kurang menguntungkan, mencari kerja dan sebagainya. Oleh karena itu juga ada beberapa kebijakan dari pimpinan Kementerian Luar Negeri untuk peningkatan yang kita sebut sebagai citizen service, Pak. Jadi pelayanan visa dan sebagainya, surat-surat semuanya dilakukan secara transparan, tidak ada pungutan Rp1 pun, dan kita juga menerapkan namanya reward and punishment. Jadi kalau ada petugas kita, pejabat kita di perwakilan melakukan pelanggaran, langsung dipanggil pulang. Ini para diplomat kita takut sekali kalau dipanggil pulang, berarti akan di-grounded di sini. Ada hubungan kemarin diberikan.
Jadi semua itu adalah mengarah kepada suatu yang tadi kita sebutkan, bagaimana kita bisa mereformasi birokrasi kita. Jakarta akan 2015 akan menjadi capital of ASEAN. Kita akan masuk kepada komunitas ASEAN 2015 dan tentu Pak Gubernur akan banyak menerima tamu dan akan semakin meningkat. Dan kalau kita lihat proyeksi Indonesia tahun 2030 itu akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia, nomor 6 atau nomor 7 Pak. Dan Jakarta sebagai motor yang utama, dan kita yakin semuanya bahwa dengan program-program yang sangat simpel, sangat komunikatif dari Pak Gubernur, Jakarta akan mampu menjadi satu model Pak, secara nasional, dan kemudian secara agregat akan membawa kemajuan kita mendukung visi kita 2030. Kita masih punya waktu sampai 5.30 dan kita buka sesi pertama. Saya prioritaskan kepada adik-adik dulu yang dari Sekdilu, ini dari Bipolri Akademik kita Pak. Wanita satu di tengah, terus kemudian yang pakai kacamata, nanti sebut nama singkat, pertanyaan singkat 1, 2, 3 dulu ya. Nanti kita akan lihat waktunya pendek-pendek sehingga supaya bisa lebih banyak. Silakan mulai ya. Tolong mikrofonnya. Tanyanya jangan sulit-sulit. Terima kasih Pak. Saya sebenarnya juga kecelakaan antar Pak. Pertanyaan saya sederhana. Maaf, sebelumnya nama saya Galuh. Pertanyaan saya sederhana Pak, mengenai peran kepala daerah pada umumnya ya Pak ya. Terkait dengan investasi tadi, sebenarnya saya sudah sering bertanya-tanya sendiri sebelumnya tapi nggak terjawab-jawab. Karena membanjirnya investasi tadi ya Pak ke beberapa daerah, banyak daerah di Indonesia terutama, saya ingin bertanya mengenai yang pertama adalah peran kepala daerah dalam ketahanan ekonomi masyarakat lokal. Karena dengan adanya investasi itu, mohon maaf kalau saya salah, tapi ada semacam kekhawatiran bahwa masyarakat lokal akan tergantung pada investasi itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana peran kepala daerah dalam pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan hidup. Karena kedepannya isu-isu mengenai lingkungan hidup ini akan meningkat dan akan menjadi bahan pembicaraan yang sangat luas. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut kepada itu, kalau sebut namanya dan kemudian pertanyaan singkat. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Pak Jokowi. Nama saya Yuda Pak, dan saya deg-degan untuk nanya Bapak. Pertanyaan saya ada dua Pak. Untuk program-program Bapak seperti Kartu Jakarta Sehat, terus Kartu Jakarta Pintar, itu program sangat bagus ya Pak. Cuma karena sudah berjalan mulai memperlihatkan downside-nya Pak, sudah memperlihatkan sisi buruk, misalnya pemanfaatan secara ilegal, dipalsukan, atau misalnya orang-orang yang langsung shortcut. Itu bagaimana Bapak mengatasinya? Terus sama satu lagi itu adalah masalah lelang jabatan Pak. Saya baca di koran katanya sekarang yang mendaftar itu 1.181-an orang ya Pak. Dan saya ada baca berita tentang ada pejabat yang mengatakan saya nggak mau ikut lelang jabatan karena itu akan membuat saya bekerja lebih keras. Jadi istilahnya dia nggak mau ikut karena dia tahu bahwa dengan itu ekspektasi akan tinggi, dan saya melihat ini seperti memperlihatkan karakter birokrasi yang lama gitu Pak, yang sebenarnya bahwa dia saya nggak mau kerja keras-keras, makanya saya nggak mau ikut itu. Dan bagaimana Mas? Satu lagi tadi yang dari belakang, ya wanita, silakan. Ini Pak lebih banyak wanita yang diurus Pak. Selama 10 tahun di Kemlu itu Pak, itu yang 55% yang diterima wanita. Apakah ini berarti para wanita kita lebih bintang pada laki-laki? Tapi kenyataan mereka sekarang mayoritas, dan kemudian kita mengatakan bahwa affirmative action itu perlu dibantu pada yang pria nih Pak. Jadi 2020 nanti, 2030 akan banyak tugas kita wanita daripada pria. Silakan ya. Terima kasih banyak kesempatannya Pak. Nama saya Jessica. Satu saja pertanyaan saya. Saya mewakili teman-teman di sini. Kami dari kaum muda. Saya bisa meyakinkan bahwa kami adalah kaum muda yang memiliki spirit sangat besar untuk menjadi idealis dan memberikan yang terbaik bagi negara ini. Tapi permasalahannya adalah ketika kami dihadapkan pada sistem, pada birokrasi, kami harus berbenturan dengan kepentingan-kepentingan dari atasan-atasan kami, atau kami seperti pihak yang lemah begitu dalam sistem ini. Jadi ketika kami berusaha memberikan yang terbaik, sistem tidak mendukung kami, atasan atau pihak-pihak luar seperti birokrasi yang Bapak keluhkan sebelumnya. Nah sekarang yang terjadi pada Bapak kan, Bapak menjadi wali kota dulu baru bisa merubah sistem. Nah apa yang harus kami lakukan, terutama kami yang masih junior ini gitu, yang benar-benar memulai dari zero sama sekali. Terima kasih Pak. Baik Pak Gubernur, 3 pertanyaan dari Pak Galuh, Yuda dan Cika. Silakan. Yang pertama tadi mengenai ketahanan ekonomi masyarakat lokal ya. Tadi kan sudah saya sampaikan
bahwa kalau kita ini katakanlah sebuah daerah ya ingin mendatangkan investor, lihat dulu kemampuan kita. Kemampuan kita artinya kemampuan daerah itu atau kemampuan pengusaha kita. Jadi kalau daerah kita atau pengusaha kita ini belum siap, ya jangan dipaksakan membawa investor ke daerah itu. Artinya apa? Justru ketahanan ekonomi masyarakat yang ada di daerah itu akan habis dan ditarik oleh investor itu. Yang saya maksudkan, misalnya saya dari Solo, kemudian ada investor datang ke Solo, saya pada posisi masih lemah, ya kan, modal saya baru 10, kemudian datang investor membawa uang 1.000, ya kan, artinya kan kita jadi nggak ada apa-apanya. Kita membawa investor seperti itu harusnya kita pada posisi sedikit lebih atas. Kalau dia bawa 1.000, paling tidak kita sudah punya 1.100 gitu loh. Posisi kita memang harus seperti itu. Nah yang sekarang ini posisi kita terutama di daerah itu belum sekuat yang kita inginkan, tapi investor sudah masuk ke sebuah daerah, sehingga yang terjadi adalah apa? Yang tadi justru memperlemah ketahanan ekonomi masyarakat lokal. Karena apa? Ada capital flight. Untung nggak mungkin ditanam di daerah itu, pasti dibawa, dan itu biasa untuk seorang investor investasi. Saya pun juga sama. Kalau kita nanam sebuah investasi di sebuah negara, saya pernah lakukan juga. Untung nggak mungkin masa bawa ke sini investasi di sini, pasti seperti itu. Jadi menurut saya masyarakat lokal atau di masyarakat di daerah itu atau daerah itu harus siap dulu untuk menerima. Jangan sampai nanti di sana karena kita nggak siap dengan modal, dengan capital, dengan keuangan yang ada, kita malah hanya jadi penonton aja, penonton dan miskin. Itu yang berat, betul berat. Ini yang tentu saja nggak kita kehendaki. Makanya ketahanan ekonomi lokal harus bisa memberikan keseimbangan kalau ada investasi masuk. Sebab itu saya pikir tadi jangan sampai membawa tadi investasi investor yang tadi sudah saya sebutkan. Dan ya sekarang ini saya kira masalah lingkungan hidup, saya kira semuanya kan punya arah yang sama. Sekarang yang urusan semuanya sekarang pakai green, semuanya pakai eco, semuanya buat terminal ya eco terminal, buat sekolah ya green school, kemudian buat pasar ya green market juga atau eco market juga, buat stasiun bus juga sama sekarang, eco terminal juga. Ya maksudnya sekarang kita menuju ke sana dan masyarakat kita ini sebenarnya mudah sekali dibawa ke sebuah tempat-tempat yang ke sebuah program yang memang menuju ke depan kalau pemimpinnya bisa menunjukkan bahwa itu akan lebih baik kalau kita ikuti. Sama. Di Jakarta ini nggak usah semua nanti juga akan menuju ke situ. Sekarang semua IMB yang kita terbitkan pasti kita tunjuk di salah satu poin green building, pasti kita langsung, karena memang kita ingin menuju ke arah itu. Dan kita ingin, kalau dulu di Jakarta banyak aset-aset atau lahan-lahan pemerintah provinsi yang dibeli developer, sekarang enggak, saya balik, mulai tahun ini saya kita balik, lahannya developer yang kita beli, balik dong, masa dibeli terus kita punya duit teman dibeli, gimana sih? APBD kita ini 50 triliun, masa malah kita punya aset, punya lahan malah dibeli, balik dong, sekarang punya kamu yang saya beli, mau enggak gitu? Saya kira masyarakat mau semuanya. Itu nanti yang kita sudah beli
di Jalan British Kemerdekaan di Waduk Rio itu kita beli berapa kemarin, 850 miliar satu tempat aja. Yang lainnya kita berapa triliun kita beli lahan-lahan, kita beli, udah itu ya Pak, beli itu ya beli, ya beli itu beli. Oh duitnya banyak kok, duitnya banyak kok, duitnya banyak kok, malah aset kita yang dibeli gimana? Dan ya geleng-geleng juga. Ini nanti mungkin tahun depan insya Allah itu juga duit kita dengan pajak online tadi melonjak sama. Jangan kaget nanti kalau semuanya kita beli hijaukan kayak Waduk Rio itu. Waduk Rio kemudian yang di Taman PMB itu ada kira-kira hampir 30 hektar, 28 hektar. Nanti akan menjadi kayak botanical garden gitu, tengahnya ada danaunya, hijauannya. Paling tidak ada 3 tempat tahun ini di Danau 1, di Jakarta Utara, Pademangan dan PMB tadi, sama yang di Riau, semuanya kan jadi botanical garden dan memang mau kita hijaukan. Yang kecil-kecil banyak lah, yang 1 hektar yang kita beli banyak sekali. Udah pokoknya saatnya membeli. Udah beli lahan hijaukan. Ya karena kita ini baru hijauan kita di ruang terbuka hijau di Jakarta baru 8,9%. Ada kan modelnya kan 20 plus 10%, 20% plus 10 yang berapa sama yang publik kan 30 kan. Kita ini baru 8,9, yang kecil sekali. Sehingga satu-satunya nggak punya lahan, nggak beli. Dan yang kedua, ya setiap program itu pasti ada masalah, pasti ada problem. Waktu kita mengeluarkan kartu Jakarta Sehat, ya kan, rumah sakit langsung bludak, semua masuk rumah sakit semuanya sehingga kamarnya habis, nggak ada kamar setiap hari. Ngantri coba, orang sakit ngantri jam 3 malam, jam 3 pagi ngantri. Saya tanyakan, saya selalu rumah sakit, saya tanya, iya Pak, tadi ngantrinya jam 3 pagi. Terus sudah dapat kamar? Baru saja Pak, jam 11 tadi dapat kamar, tapi masih nunggu 3 hari. Dapat tapi nunggu coba bayangin. Kemudian data yang saya punyai dari sebelum dan setelah ada kartu Jakarta Sehat itu ada kurang lebih hampir 510.000 masyarakat yang akses ke rumah sakit. Artinya tambahnya 510.000. Artinya apa? Artinya adalah kalau program kartu Jakarta Sehat tidak keluar, ada 510.000 masyarakat yang sakit tetapi hanya diam di rumah saja karena nggak punya biaya untuk ke rumah sakit. Artinya itu aja. Karena banyak yang tanya ke saya, Pak, berarti itu rumah sakitnya nggak siap, khususnya nggak siap menampung program ini. Ya nggak siap memang, 510.000 apa sedikit. Tapi apakah kita nggak usah keluarin aja kartu Jakarta Sehat biar yang 510.000 itu diam di rumah sakit, di rumah, bukan di rumah sakit, diam di rumah dan sakit. Ya kan? Nah bukan itu. Yang memang butuh keberanian ya. Sana ada yang bunyi-bunyi nggak apa-apa. Itu resiko memutuskan sesuatu. Tapi pertanyaan pasti saya balik, apakah yang 510.000 itu kita biarkan di rumah dan dia sakit? Kan enggak kan. Kemudian sekarang muncul lagi ada yang dari luar masuk ke Jakarta pakai kartu KTP palsu, buatnya di Pramuka. Tapi sekarang sudah sistemnya kita perbaiki lagi. Sekarang orang datang, kita cek ada namanya enggak di kelurahan itu, klub nggak ada, sudah berarti nggak benar, wajib palsu. Udah ketangkap juga, yang buat juga, yang pakai juga. Udah mikir sekarang, pokoknya samanya polisi bisa pidanakan, udah. Iya dong, nah, ini pasukan semua jebol kita, anggaran kita.
Dan yang kedua mengenai lelang jabatan, ini bentuk sebuah reformasi birokrasi yang kita lakukan. Harusnya yang bisa mendaftar itu kira-kira hampir 13.000, tapi yang daftar hanya 1.180-an kira-kira. Ini menurut saya sudah bagus. Pikiran saya kemarin, waduh, ini nanti kita ngeluarin program lelang jabatan, nanti nggak ada misalnya karena nggak ada data, coba muka saya ditaruh di mana? Saya udah mikir, waduh ini kalau di boykot nggak ada data rame ini nanti. Ada deg-degan hari pertama, waktu dibuka hari pertama, yang data banyak sekali 430, wah udah aman lah, 430 udah aman, karena yang direbutkan kan kira-kira hanya 300-an udah. Sekarang jadi 1.180. Ya memang ini sebuah bentuk rekrutmen yang kita adakan, seleksi terbuka dan promosi terbuka yang biasanya hampir di semua daerah yang namanya lurah dan camat penting sekali untuk memainkan hal yang bersifat politis. Dia sangat berperan. Lurah dan camat sangat berperan karena menguasai wilayah, menguasai penduduk. Begitu kita minta, lurah kumpulin aja, lurah, Pak kita minta, pokoknya tahun ini harus menang 80%. Bisa dia memenangkan itu, enggak menang copot tuh, menang langsung gitu loh. Nah kalau sekarang seleksinya terbuka seperti ini ya kan? Kita ingin profesionalisme yang kita angkat. Kalau mau hal yang politis ya enak seperti itu aja, panggil satu-satu aja. Nih, benar jadikan lurah, kita bantu ya, tahun depan menangi. Bisa. Proses-proses profesional yang kita bangun. Tidak transaksional, baik transaksi maupun transaksi politik, enggak. Yang ingin kita bangun. Jadi kalau ada yang teriak-teriak dalam jabatan ini pasti ada apa-apanya dia ngomong itu. Gampang. Yang terakhir tadi mengenai ya kalau ingin merubah sesuatu ya memang harus pegang pimpinan. Ya saudara-saudara nanti kalau pengen membangun sebuah sistem sesuai yang kita inginkan, membangun sebuah impian yang kita inginkan, ya saudara jadi pemimpin, kuasai Kementerian Luar Negeri, jadi menelunya. Siapa tadi yang tanya? Bangun baru lah, Jessica tadi baru bangun sistemnya yang misalnya pengen ini ya memang harus seperti itu. Kalau memang memang ingin seperti itu ya bisa. Saya dulu waktu jadi pengusaha juga, waktu ingin bikin izin juga lama sekali, 6 bulan, 8 bulan gimana? Ada yang mau saya pakai, nggak bisa apa-apa. Saya tidak di dalam sistem itu kan nggak bisa. Begitu saya masuk sistem dan saya menjadi pembuat polisi, pembuat kebijakannya ya bisa aja. Saya selalu ngomong ke dinas biasanya, izin itu apa sih? Izin itu belangkonya sudah ada. Surat misalnya surat izin usaha perusahaan kan sudah ada kan. Belangkonya yang ditulis siapa kan sudah kan. Kalau itu masuk dalam program kan, nama siapa? Sini Agus, terus Agus enter, ini beri tanda tangan, beri masa 1 menit enggak sampai jadi. Nih, itu saya selalu sampaikan yang gampang. Tanda tangan aja enggak ada 1 detik juga rampung. Soalnya kalau kita punya niat ya kan, cepat banget itu rampungnya. Gampang, mudah sekali. Tapi ya sekali lagi tidak mudah. Kita ngurus izin, padahal izin kan tidak hanya 1 untuk sebuah perusahaan, aneh-aneh namanya. Kita mulai dari awal, jadi prinsip, inovasi, IMP, TDP. Nanti kalau izin misalnya kayak
produk kayu, ada bisa sampai ada apa namanya itu, banyak sekali. Waktu saya invest di Middle East, nggak usah saya sebut apanya negaranya. Saya ke sana, saya hanya dimintai paspor dan mau mendirikan apa. Saya datang ke Kementerian Ekonomi. Bapak tinggal di sini, Bapak menuju ke notariat di sebelah gedung itu. Saya ke sana, saya balik, nggak ada 1 jam, udah selesai. Cepat banget. Nggak sampai kita 6 bulan, 8 bulan. Gimana investor mau senang? Ya orang berbondong-bondong ke sana, 1 jam, dan langsung pegang izin, dan hanya izin itu aja yang dipegang. Tidak berlembar-lembar izin kayak di sini kayak tadi, MBC, inovasi, CEO, TDP. Belum kita belum berusaha, udah pusing dulu. Enggak, saya ngomong karena saya menang. Saya kira itu Pak. Ya, waktu kita sebenarnya pendek sekali karena beliau Pak Gubernur masih banyak acara. Saya akan buka satu pertanyaan lagi dari sisi kiri. Ini sudah tadi, baik yang paling depan. Ya, satu orang aja. Silakan. Tolong mikrofonnya diberikan. Nama saya Veronica Rompis, Pak. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, sebagai gubernur dan juga secara pribadi, apakah ada yang Bapak harapkan dari kami para diplomat ini? Kemudian yang kedua, ini titipan dari rekan saya di belakang berkaitan dengan ASEAN Community 2015, Pak. Apakah ada rencana Bapak dari Pemprov DKI untuk mempersiapkan komunitas ASEAN ini? Sama ya, saya kira sebuah produk, sebagai sebuah produk kota itu memang perlu dibangun sebuah sebuah positioning kota, sama juga negara sama. Kemudian perlu dibangun sebuah diferensiasi kota, perlu dibangun positioning, diferensiasi. Kemudian juga perlu dibangun sebuah brand kota. Ini sama sebagai sebuah produk, perlu kemasan, perlu packaging yang baik. Kemudian yang terakhir, kalau 1, 2, 3 tadi sudah positioning, diferensiasi, kemudian brand kotanya dibangun. Terakhir promosi. Sehingga saya selalu titip ke kedutaan manapun bahwa promosikan Jakarta, promosikan Jakarta. Tapi proses, terus terang kalau Jakarta ini proses pembangunan produk itu memang belum selesai. Belum. Kalau saya yang 3 tadi memang kita ini belum. Jadi saya membayangkan, jadi orang luar itu masuk ke Jakarta sudah punya Jakarta itu apa, kayak kita mau ke Paris kan langsung fashion, mau kita ke mana, ke Jerman langsung mikirnya langsung teknologi, atau mikirnya langsung Mercy misalnya. Kita pengen membangun Jakarta untuk seperti itu, untuk untuk promosi harus punya brand yang jelas. Harus punya brand yang jelas, apa yang mau kita, produk apa yang mau kita bangun, produk apa yang mau kita tonjolkan. Kalau tidak ya kita saya nggak akan titip promo, nggak bisa promosi. Mohon Pak Dubes, Bu Dubes dipromosikan. Apa yang mau dipromosikan itu? Jangan sampai nanti brand yang terbentuk di luar malah macet dan banjir, bahaya. Ini yang baru kita proses garap agar nanti brand Jakarta ini ketemu. Bisa kalau saya kemarin mikir Jakarta sebagai sebuah kota karnaval, mampu kita punya sebagai kota karnaval, nggak kalah lah dengan Rio, Sardinia, nggak kalah. Kita tiap hari mau karnaval aja bisa. Bapak Ibu nggak percaya? Tiap hari mau sobat karnaval bisa. Saya undang setiap hari, kita kan punya 504 kabupaten kota, undangnya aja satu-satu. Biayai karnaval tiap hari diurut aja malah masih sisa. Kenapa ya sulit-sulit? Betul, gampang.
itu sebagai kota karnaval. Kalau kota seni pertunjukan kita juga punya kemampuan. Mau setiap hari ada pertunjukan di Jakarta juga mampu kalau venue-nya ada. Kalau kita punya misalnya opera house apa, bisa kita mampu. Ya itu panggilin daerah-daerah aja. Buat sebagai mestinya kita janganlah kalau kita mau mengangkat yang pop-pop kalah lah sama K-pop ya kalah kita. Ya kan? Kalah kita. Ya kita bangun aja misalnya untuk traditional dance atau ethnic music, kenapa tidak? Enggak kalah, enggak mungkin bisa ngalahin kita kalau itu yang kita munculkan. Tiap hari ya sudah tuh jagain daerah-daerah satu-satu, munculkan di sini. Nah ini memang harus punya tempat yang betul-betul ngangkat betul, kayak saya opera house, kayak Esplanade, kayak Broadway misalnya. Ya kita harus punya itu membangun brand. Atau mau fashion ya kalau kalah dengan Paris ya fashion busana muslim, kenapa tidak? Bangun itu fashionnya, kenapa tidak? Tapi ini memang seperti itu, perlu kalkulasi dan perlu perhitungan yang matang agar yang muncul ini betul-betul sebuah brand Jakarta yang benar. Dan yang terakhir mengenai komunitas ASEAN ya, kita ini bayangin Pak, bagus agar ada sebuah area khusus, tapi saya tidak ngerti di mana ya, karena lingkungannya menyenangkan sudah di sini, lingkungan khusus yang jaringan-jaringan internasional, kedutaan itu ada dan bisa saling dekat ya. Jadi tapi di dalam sebuah area, di dalam sebuah daerah yang sudah kita blok gitu. Tapi memang terlanjur kita ini sudah terlanjur make use ya. Ini campur dengan mall campur dengan olahraga campur dengan kementerian campur dengan sekolah. Ya bingung juga itu. Karena di negara-negara yang lain, saya kira contoh banyak sekali di luar. Kita tinggal tiru aja, memang seperti itu. Jadi akan bisa ngangkatnya kalau kita punya seperti itu. Kalau enggak, campur-campur itu ya nggak akan bisa muncul sebagai sebuah, sekali lagi sebagai sebuah produk yang memang bisa diangkat, sebagai sebuah brand yang bisa diangkat. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo yang telah bersama kita selama 1,5 jam di sini. Kita semuanya ikut mendoakan dan juga mendukung agar supaya masa beliau menjadi pimpinan kita di DKI ini sukses dan berhasil. Saya kira juga akan tidak hanya untuk keberhasilan suatu kota, tapi juga adalah keberhasilan kita sebagai rakyat di ibu kota ini. Atas nama Kementerian Luar Negeri kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan jajaran yang telah hadir di sini. Dan ada satu permintaan Pak dari teman-teman yang mengikuti pendidikan dari Sekdilu dan Sesdilu untuk berfoto bersama di sini Pak. Di ruangan ini sebentar. Hanya 1 menit saja. Demikian kami tutup pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, please all rise. Lagi 1, 2 ya 2, 3 1, 2, 3 ada siapa? Aku mau nanya MRT lagi tapi Bapak minta Tanya sebentar ya Pak. Bapak kan minta tanda tangan. Bapak kan kemarin ini Pak yang pernah ini Pak. Pulpen. Izin dulu Bapak. Oh ya ini apa?
Apa? F. Ya. Waduh. Habis. Udah. Bisa ini coba ini. Nanti satu. Gimana nih? Ya. Buat Rossi Pak, Rossi. Apa itu? ROSI. Soalnya di depan taman. Makasih Pak. Terakhir Bapak satu lupa ini. Boleh nggak? Untuk Dewi. Udah yang teket-teket udah. Giliran. Boleh nggak Mbak? Saya ngefans untuk Apa? Lina Pak. Sini. Di depan lagi sih Pak, jadi kan ada pas Tekeran, waduh. ada fotonya. Ini Lina Pak. Boleh. Makasih banyak ya Pak. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Saya sudah ngikutin teror bapaknya di Bali Kota Pak. mau foto nih Pak, mau foto Pak. Makan kemarin ini Bapak digugat sama yang guru itu yang digugat ke PT UN itu Pak. Terkait gugatan itu kan Bapak sudah menaikkan UMP itu kan untuk guru, merasa ya udah ini kebijakan itu merasa nggak dihianati dengan buruh nggak dia sampai menggugat seperti itu Pak? Ya nggak ngerti ya. Saya waktu menaikkan, waktu UMP UMP 2.200 ya kan. Pengusaha ngamuin saya semuanya, ya kan? Ya dah. Tapi begitu sudah 2.200.000 sekarang gantian gugatin saya, ya sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Kalau dasarnya itu Pak yang menurut Bapak waktu itu dasarnya atas dasar apa gitu Pak? Memberikan penetapan UMP itu Pak? Lu nggak tahu. Gimana sih? Nggak tahu. Itu yang rembukan, yang musyawarah kan antara serikat sama pengusaha. Hah? Saya nggak ada di dalamnya. Saya hanya tanda tangan. Setelah rembukan ini rampung. Sudah. Kalau itu Pak ada ancaman-ancaman gitu dari perusahaan-perusahaan itu untuk menangguhkan gitu Pak? Ya dulu pengusaha ngancam mau hengkang dari Jakarta, sekarang gugat, pekerjanya gugat kita gimana? Nggak ngerti saya nggak ngerti. Tapi ya sudahlah itu saya pakai sebagai sebuah referensi semuanya. Semuanya saya pakai referensi nanti dalam menentukan kebijakan. Ya, berarti dari itu sebelumnya melakukan penangguhan itu ada ancaman-ancamannya yang tadi itu Pak yang mengancam. Saya diancam apapun itu biasa. Jadi ya tetap dalam memutuskan itu ya karena saya itu lapangannya sudah dicek. Ya kan keuangan sudah diaudit dari perusahaan itu sudah baru diputuskan. Ini tidak awur-awuran, tidak senang atau nggak senang. Kalau sebelumnya ini Pak
ada duga ada ini udah. apa diduga Ya, Pak. sebelumnya akan Bapak kiri Bapak, Pak Mewati Bapak. izin Pak, katanya PU masih katanya PU masih ini Pak proyek yang jalan tol itu dihentikan karena PU masih punya hutang 20 miliar. Saya nggak ngerti. Ini masih diaudit oleh BPKP. Udah, saya tunggu fatwanya. Tapi itu betul Pak, masih punya hutang 20 Nggak miliar. ngerti lah, saya nggak ngurus dengan utang-utang gubernur urusan utang. Gue kayak kerjaan aja. Siap. Lagi Pak, soal MRT lagi. Kan tadi nggak apa-apa, yang penting umumkan dulu pemenang tender, baru nanti masalah administrasi bisa nyusul sambil. Administrasi untuk tender itu harus siap, gitu loh. Kalau yang Gimana kok sambil gimana? Yang surat pencairan hibah itu yang SPT. Nah itu kalau nanti mau nyairkan uangnya, kan mau nyairkan uangnya itu apa? Tapi kan kalau nanti udah ada Mulai aja belum mau suruh bayar. mau pakai uang apa kalau hibahnya belum bisa Apanya? dicairkan? Lu masih ada duit di PT MRT. Kalau hanya untuk gaji itu masih. Lalu itu apa? Untuk membiayai. Membayar apa? Kontraktor bayar apanya? Mulai aja belum. Itu nanti kalau untuk pencairan saya mesti tanyakan. Iya, pencairan duitnya, menyairkan aja belum mau. Tapi nggak untuk yang besok, yang nanti pengumuman pemenang tender itu. Pengumuman tender itu kan bukan urusan pencairan keuangan, urusan siapa yang menang. Gimana? Berarti tanda tangan itu bisa nanti kalau MRT butuh dana lagi untuk pembangunan. Ya kalau ingin pencairan, kalau udah mulai pencairan lah itu. Berarti Bapak mau tanda tangan? Nggak ngerti, saya masih mau tanya kok kenapa gubernur harus tanda tangan urusan PT, urusan BUMD. Kalau semua BUMD minta saya tanda tangan gimana? Iya Pak. Hah? Iya. Gimana coba? Saya jadi dirut BUMD. Logikanya gitu loh. Enggak, maksud kan kalau misalnya nanti begitu bikin yang duit yang sudah ada tersebut habis dan butuh lagi gitu. Ya, Berarti saya itu hanya nanti diberi ini aja, diberi sebuah pemahaman ya kan, bahwa memang saya itu harus tanda tangan karena ini. Kalau logikanya masuk ya saya tekan. Gampang toh. Saya tuh orangnya kan gampang. Kalau nggak masuk, Ya nggak saya tekan. Gimana? Terus pembangunannya gimana? Cari Pencairannya gimana? Pendanaan gimana? Pendanaannya gimana? Ya, kalau logikanya nggak masuk. Iya. Pendanaannya Nah, untuk ini saya tanya dulu. Iya kalau nggak Pak, soal dugaan Masuk. tadi ada kasus lagi dugaan mau praktek di rumah sakit bersama. Masalah malpraktek, mau tanya ke Dinkes, tanya ke rumah sakit, tanya ke gubernur urusan malpraktek. Bapak, satu lagi Pak. Enggak kan Bapak, masyarakat kan. Iya, komentar dari gubernur. Apa ya jangan. Bapak satu lagi Pak, kalau misalkan Ya semuanya memang harus hati-hati, dokternya harus hati-hati karena sekarang apapun itu dilihat oleh masyarakat, diikuti oleh masyarakat, sehingga dalam bekerja dalam bidang apapun harus hati-hati. Itu aja. Terima kasih Pak. Ya. Bapak kalau ini Pak, terima kasih banyak Pak Gubernur ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. tangga Pak.